Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Resi Dehonian hari ini, Senin 12 Desember 2016, bersama dengan saya, Romo Petrus Murwanto SCY. Kita pada hari ini akan mendengar dan merenungkan Injil Matius, bab 21, ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada kalanya bahwa hidup kita, karya pelayanan dipertanyakan. Bagaimana tanggapan kita ketika kita mengalami hal demikian? Hari ini, Injil mengisahkan, tatkala Yesus sedang mengajar, imam-imam kepala dan pemuka agama Yahudi bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Motif pertanyaan itu bukan karena ingin mengetahui kebenaran, tetapi lebih ingin mencari kesalahan dan menjatuhkan otoritas serta kewibawaan Yesus di depan orang banyak. Itulah niat jahat mereka. Karena Yesus mengetahui niat itu, alih-alih Yesus memberikan jawaban, justru ia bertanya balik kepada mereka tentang pembaptisan yang dilakukan Yohanes. Mereka tidak berani menjawab dengan mengatakan, "Kami tidak tahu." Jawaban yang sebenarnya memperlihatkan bahwa mereka tidak mau ambil resiko, karena jawaban mereka justru akan mengadili diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang menutup diri terhadap kebenaran yang dibawa atau ditunjukkan oleh Yesus. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan oleh para imam kepala dan pemuka agama Yahudi waktu itu bisa menjadi gambaran sikap manusia pada masa kini, di mana orang menutup diri pada kebenaran atau apa yang baik, oleh karena hal tersebut tidak berasal dari apa yang diyakini dan diajarkan oleh kelompok. Meskipun sejatinya yang dilakukan adalah hal baik, adalah hal yang benar, serta berdampak baik pada hidup manusia, tetapi tetap dinilai sebagai hal yang keliru, bahkan jahat, karena dilakukan oleh orang yang dibenci. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika kita berhadapan dengan orang dengan sikap dan perilaku demikian, marilah kita belajar dari Yesus.
yaitu dengan menjadi orang yang tidak takut dipertanyakan. Keberanian kita tentu bukan karena kita merasa baik, bukan karena kita merasa benar, tetapi karena kita sungguh yakin bahwa apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan adalah hal yang sungguh baik, yang sungguh benar, karena sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apapun yang kita katakan atau apapun yang kita lakukan di dalam atau atas nama Allah, semestinya membawa ketentraman, mampu memberdayakan hidup orang, serta membuat orang bersukacita. Terkait dengan hal itu, Yesus memberikan teladan kepada kita. Yesus melakukan pengajaran dan pelayanannya sebagai orang yang berkuasa. Kekuasaan Yesus atau kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus adalah kuasa Allah, kuasa yang berbelas kasih. Maka, kuasa Yesus itu tidak mengintimidasi, tidak mendominasi, atau mengontrol orang yang pada akhirnya menjadi takut, orang menjadi tertekan, orang menjadi tidak bebas. Kuasa Yesus adalah kuasa yang memberdayakan hidup manusia. Orang yang tersentuh oleh kuasa belas kasih Yesus pun menjalani hidupnya penuh dengan sukacita. Orang akan memandang dirinya sebagai pribadi yang berharga. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, cara hidup Yesus itulah yang pantas untuk terus kita upayakan dalam dan melalui hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, serta dengan siapapun kita berjumpa, kita mampu membawa kasih dan sukacita yang menguatkan. Kita mampu menghibur, menyembuhkan, menenteramkan, mendamaikan, memberdayakan hidup kita dan sesama. Semoga terjadi demikian. Tuhan memberkati.